Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi di hari Senin bersama Sefrio di channel Sayur Bening. Sebening embun pagi dan sebening hati dan pikiran kita. Sadap. Cepet ya waktu berlalu, udah Senin lagi ya. Jadi tadi pagi weekly candlenya close di 37,8. Bagus, itu yang saya tunggu. Memang saya harap dia harus nunggu tutup di 37. Paling bagus sih sebenarnya 37.600 gitu ya. 37 masih boleh lah. Pokoknya dia buang ketir itu satu sinyal buat kita, pertanda dikasih ini sinyal bahwasanya downtrend. Jadi masih kondisi downtrend dia gitu ya. Jadi seperti video terakhir waktu hari Sabtu kemarin saya udah ulas, bukan soal kita nunggu di tanggal 16 ini. Sebenarnya mulai hari ini kita udah mulai wanti-wanti dia turun lagi gitu ya. Jadi kenapa bisa turun? Nah, jadi bukan semata wayang Fed high rate, ya itu penyebab ini juga kan, tapi ini udah mulai kayak hari Senin ini nanti ya, ntar malam udah masuk Europe, hari Senin mereka di Europe itu juga udah voting mau ban Bitcoin katanya ya. Itu voting gitu, itu kalau sempat votingnya menang yang bilang mau ban, ya itu pasti dibanting lagi harga gitu ya. Tapi apakah ngaruh? Ya biasa, udah inilah, China ban Bitcoin, India ban Bitcoin, itu tetap yang nama paus nanti tetap dimainkan BTC sebagai store value ya. Terus tetap ini ada negara yang akan dilegal tenderkan. Ya bukan berarti mereka ban, mereka stop total, enggak juga. Jadi paling ya dilarang kayak Indonesia, Bitcoin bukan untuk nilai tukar ya kan, tapi untuk invest boleh ya kan. Sebagai store value lah, tetap orang pakai dia untuk sebagai hedging untuk inflasi kondisi krisis ekonomi begitu ya kan. Terus juga besok Selasa Amrik, selain dia mulai ini meeting FOMC ya kan, juga Selasa besok itu diumumkan juga PPI ya, bukan CPI. Minggu lalu itu kan CPI, Customer Price Index, itu 7,9. Ini Selasa ini juga ini dibahas berapa dia punya ini PPI. PPI itu Producer Price Index ya. Itu istilahnya indeks produksi gitu, harga indeks produksi gitu ya. Karena bulan kemarin itu kalau nggak salah 8,3 ya, ininya dia punya inflasi persentasinya itu ya. Jadi kemungkinan ditaksir ini nanti bakal kayaknya 8,7 itu. Bulan kemarin itu 8,3. Ini gua rasa kalau saya baca berita kemungkinan ditaksir di 8,7. Nah, ini juga bisa aja tiba-tiba juga market merah kena banting juga ya. Nah, belum lagi besok mulai bahas FOMC, yaitu juga selain mereka bahas PPI juga retail ya. Terus juga ini real estate, perumahan banyak ini ya. Jadi banyak sekali masalah. Jadi market ini sangat nggak stabil gitu ya. Kalau kita lihat berita, belum lagi bank juga krisis hutang. Jadi debt crisis ya. Bank-bank banyak juga dia sangkut sama ini, juga banyak customer yang sangkut kondisi gitu, nggak sanggup bayar. Jadi itu tumpang tindih sekarang masalah ekonomi ini ya. Jadi kita lihatlah kalau selanjutnya tanggal 16 si
Federal Reserve Jerome Powell finally mereka nanti tentukan di berapa. Andai kata dia 0,25 mungkin nggak, market merah pun nggak terlalu ini ya, atau mulai malam ini lusa mulai terus merah ya kan, kita nggak tahu. Tapi andai kata tanggal 16 nanti pengumuman dia dinaikkan based on 50 base point, itu kalau 50 itu gua rasa market lebih berdarah gitu ya. Kalau 0,25 mungkin nggak tahu, tapi kalau 0,50 nah itu bagus sekali yang pegang bear kayaknya. Kayak kita nunggu ini ya, makin kalau orang Padang bilang makin belemak katanya ya. Yang pegang bear makin belemak gitu. Kalau andai kata interest rate-nya dia naikkan 0,50 base point ya, itu pasti stock market anjok semua, Nasdaq ya kan, S&P 500 ya kan, Dow Jones gitu ya. Yang terutama ya memang kayak Nasdaq, S&P 500 sekarang ini market ekuitas yang terlalu ini ya termasuk tech gitu turun sekali ya, kripto juga berimbas gitu ya. Jadi makanya banyak hal yang minggu-minggu ini mulai banyak ini sangat important dengan market, sangat pengaruh sekali market bergejolak di minggu ini ya. Jadi disitulah kita lihat yang pegang bear hold terus, holding dulu, tunggu cuan. Jadi dulu gua pakai ini pas kena banting banyak yang sangkut, gua suruh hold, tapi kali ini hold untuk lebih cuan, lebih banyak pegang bearnya ya. Hold dulu, tunggu lebih dalam dibanting gitu ya. Mudah-mudahan baru nanti kita serok koin-koin yang mode ini nanti ya. Kita lihatlah dalam minggu-minggu ini gimana pergerakannya. Yang udah jelas tadi cukup kita buat yang pegang bear coin, yang pegang short cukup inilah weekly candle-nya close di 378 itu udah satu dikirim sinyal. Ini minggu ini kayaknya minggu downtrend gitu ya. Jadi masih dia downtrend ya, kita tunggu aja seberapa bantingannya, kita nggak ada tahu ya. Seperti yang saya katakan, yang saya harapkan mungkin malam ini terus yang paling harap kalau tanggal 16 itu dinaikkan 0,50 base point, itu market akan lebih berdarah gitu ya. Kita lihatlah, soalnya apapun keputusan Fed nggak ada yang tahu, cuma kita kan menganalisa, kita berpatok seperti kalau nggak salah dari 2 bulan lalu saya kalau udah bilang, saya udah cek member-member dari Fed ini, FOMC tahun ini kebanyakan hawkish. Memang banyak orang berharap 0,25 lebih dovish gitu, lebih soft gitu, tapi saya masih berpatok dengan karakter manusia ya. Mungkin mereka ini kalau lebih hawkish, bisa aja keputusan mereka tanggal 16 ini 0,50 base point ya, interest rate hike-nya ya, dinaikkan hike-nya. Jadi ya kita lihatlah. Yang jelasnya minggu ini saya sangat optimis. Lihat close candle weekly juga masih downtrend. Saya yakin minggu ini masih downtrend gitu ya. Jadi buat yang hold bear adalah sabar nunggu cuan lebih banyak. Bukan sabar karena cuan ketunda ya, tapi sabar supaya cuannya lebih berisi gitu. Kita lihat perkembangan dalam 2 hari ini, gimana gejolak voting malam ini di Europe ya kan, apakah ban atau tidak. Kita lihat nextnya Selasa masih ada PPI ya, terus juga masalah retail, terus masih banyak yang mereka bahas, debt crisis, inflasi yang tinggi ya kan, kemarin CPI 7,9, jadi banyak sekali ini
yang sangat-sangat market akan sangat negatif lah ya. Belum lagi nanti isu-isu FUD gitu ya. Jadi itu aja saya ini buat yang ini kadang kita baca berita jangan gampang terpengaruh FUD. Gimana kita analisis dengan ini ya. Jadi kembali kepada kita pribadi. Oke. Jadi hari ini gitu aja video ini yang saya sampaikan ya. Sekali lagi juga video ini tidak dipakai untuk financial advisor Anda. Saya hanya memberikan konten analisa edukasi market ya. Juga hati-hati scammer, makin marak scammer. Ada yang suruh buat ini, ya gue males soalnya sekarang gue lebih cepet karena apa-apa gue sendiri, gue banyak ini, jadi gue ngedit aja malas, maka gue nggak buat ini ya. Harus saya cantumkan di awal itu biasanya nggak ada waktu sih, agak males juga karena semua apapun saya kerjain sendiri gitu ya. Jadi saya lebih fokuskan saya kasih informasi gitu, karena kalau apa nggak cukup waktu, karena ya kalau kalian kan enak tinggal nunggu konten saya apa saya sampaikan, sedangkan saya itu banyak, saya mau gali, saya mau baca. Kadang saya satu ini podcast saja paling cepat sejam 40 menit, kadang 2 jam lebih ya kan. Belum lagi kalau Anda lihat Alex Fridman punya podcast itu sampai 4 jam, 5 jam lebih ini. Jadi kadang waktu itu nggak cukup buat saya, karena saya bukan tipe yang nonton apa, saya skip, enggak. Saya tonton sampai habis, saya detail. Kadang justru saya nangkap apa ini dari kata-kata mereka gitu. Jadi maka kadang capek gitu, maka apapun sendiri, maka saya buat video ini langsung saya habis buat, cek bentar, udah saya upload gitu, nggak ada edit, udah males gitu ya. Kalau mau edit tuh kan makan waktu lagi gitu ya. Jadi maka itu cukup kalian ini, saya mungkin di deskripsi aja saya tulis lagi. Dulu saya di deskripsi saya udah sering tulis gitu, hati-hati disclaimer. Belakangan saya lihat udah nggak ada, udah saya nggak ini mulai muncul lagi minggu-minggu ini, banyak lagi yang cari kesempatan. Cuma ya itulah, kalian harus pinter-pinter juga. Kadang ada ya gimana sih, ada yang juga nggak teliti gitu, nggak smart. Padahal banyak tuh mereka pakai WA bukan nomor Jepang gitu ya, nomor telepon, kode negara juga beda, nomor telepon juga beda. Kalau yang ya bakal nggak ketipu juga, bukan hanya sekedar lihat ini. Tapi ya itulah, kadang banyak yang nggak ini, ya udahlah, terpaksa nanti masih tetap saya disclaimer on. Hati-hati, saya tidak ada grup, tidak ada hubungan WA, Instagram atau sosial media apapun ya. Cukup Anda tonton di YouTube saya, ambil analisanya yang terpakai buat Anda, yang tidak terpakai atau yang negatif jangan diambil, ambil yang positif. Oke, jadi begitu aja video saya hari ini yang udah saya sampaikan. Kita tunggu apa? Tunggu bantingan. Jadi begitu aja ya. Hold untuk apa? Bukan karena sangkut ya kan? Hold untuk cuan lebih banyak, nunggu bantingan. Oke, begitu aja. Salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.